Pria itu terkejut bukan main. Ternyata pengantin baru sang pejabat adalah istrinya sendiri. Dia langsung terpaku di tempat. Demi memastikan dugaannya, dia segera lari pulang ke rumah. Dan mendapati rumahnya sudah kosong melompong. Foto pernikahan mereka disobek dan dibuang ke tempat sampah. Bahkan foto kenangan dirinya sudah dipatahkan jadi dua. Dia teringat kejadian 2 hari lalu. Bunga pengantin terjatuh dari keranjang istrinya. Saat itulah dia sadar. Istrinya memang sudah menikah lagi. Dia pun langsung menyesal bukan main. Dulu suami wanita itu mengalami kecelakaan di tahun ketiga pernikahan. Dan dinyatakan meninggal dunia. Meninggalkan istri dan anak laki-laki berusia 2 tahun. Wanita itu menolak ajakan orang tuanya untuk pulang ke rumah. Memilih tetap tinggal di rumah mertuanya sebagai janda. Dan membesarkan anak seorang diri. 5 tahun kemudian, dia justru mengetahui kenyataan yang sangat menyakitkan. Ternyata yang meninggal dalam kecelakaan itu bukan suaminya, melainkan saudara kembar suaminya. Dan suaminya sendiri pura-pura mati, demi kabur bersama kakak iparnya, mengambil identitas sang kakak, dan tinggal di depan mata istrinya selama 5 tahun penuh. Wanita itu sangat terpukul saat tahu kenyataan ini. Semua kenangan lama mendadak terasa mengerikan. Waktu anaknya sakit panas, dia memohon bantuan kepada suaminya yang menyamar sebagai kakaknya. Tapi pria brengsek itu lebih memilih menemani kakak ipar makan enak, daripada menolong anak kandungnya sendiri. Sayangnya saat itu wanita itu tidak terlalu curiga. Dia hanya bisa menggendong anaknya kehujanan ke rumah sakit. Mengingat semua itu, dia memutuskan untuk membawa anaknya pergi. Lalu dia duduk di tepi ranjang dan bertanya pada anaknya. Anak yang cerdas itu langsung mengerti maksud ibunya, dan menjawab dengan mantap bahwa dia akan ikut kemanapun ibunya pergi. Mendengar jawaban itu, wanita itu langsung menelepon keluarganya, dan menerima lamaran dari sang pejabat, yang sudah 33 kali datang melamar dan setia menunggu. Sementara itu pria brengsek itu masih belum sadar apapun, masih terus menggunakan identitas kakaknya, dan menindas istri dan anak kandungnya. Dia merebut kue ulang tahun anaknya, lalu memberikannya kepada anak kakak ipar, bahkan memaksa anak kandungnya berhenti sekolah, agar anak kakak ipar bisa terus belajar. Wanita itu sangat marah. Dia membalikkan meja makan, dan memarahi suaminya karena tak berguna, bahkan tega merampas hak sekolah anaknya sendiri, demi anak perempuan kakak ipar yang licik. Kemarahan mendadak itu membuat pria itu terkejut, tapi wanita itu sama sekali tak peduli. Dia mengajak anaknya keluar membeli kue. Melihat anaknya tersenyum saat makan kue, hatinya terasa sangat pilu. Sejak suaminya pura-pura mati, semua milik anaknya diambil oleh anak kakak ipar. Bahkan untuk makan kue pun harus bergantung pada belas kasihan mereka. Dia bersumpah akan membela keadilan untuk anaknya. Saat itu juga, pejabat itu mengirimkan gelang giok warisan keluarga, dan menyampaikan bahwa dia selalu menunggu wanita itu. Wanita itu sangat terharu. Dia tak menyangka pria dengan status tinggi itu ternyata menunggunya selama 5 tahun. Lalu dia menyuruh prajurit menyampaikan pesan kepada pejabat itu, bahwa 3 hari lagi dia akan siap untuk dinikahi. Keesokan harinya, wanita itu membawa anaknya memilih gaun pengantin, bersiap menyambut hidup baru. Tak disangka, di perjalanan pulang dia bertemu dengan pria brengsek itu. Kakak ipar melihat keranjang di tangannya, langsung merebut dan melihat isinya. Tanpa sengaja menjatuhkan bunga pengantin ke tanah. Pria itu melihat bunga pengantin itu, langsung kehilangan kendali, dan marah-marah menanyakan apakah dia akan menikah lagi. Wanita itu hanya tertawa dingin dan menepis tangannya, mengatakan bahwa sekarang dia hanya seorang kakak ipar. Urusan menikah atau tidak itu hak pribadinya. Lagi pula jika suami sejatinya melihat dari surga, pasti juga akan mendukung dia untuk memulai hidup baru. Wajah pria itu penuh rasa tertekan, tapi dia tak bisa berkata apa-apa. Kakak ipar yang berdiri di sampingnya juga mulai curiga, dan bertanya dengan hati-hati apakah dia sudah tahu semuanya. Saat itu juga, tetangga tiba-tiba berlari datang, mengabarkan bahwa anaknya jatuh dari tangga, dan sedang dalam kondisi kritis di rumah sakit.